Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa sekalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah memasuki pertemuan ke-6 yang pada mana pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai substansi filsafat ilmu. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah kita akan pelajari mengenai fakta, kemudian kenyataan, kemudian mencari kebenaran mencari kebenaran menurut ilmu, filsafat, dan agama, kemudian mengenai konsep dan definisi, di mana kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan definisi nomalis, realis, praktis, dan paradigmatis. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu pada pelajaran filsafat kita akan membahas mengenai kenyataan atau fakta. Jadi bagaimana kebenaran mengenai etika bergaul antara pria dan wanita sebelum era globalisasi? Nah, kalau kita kalau kalian kan sekarang hidup zaman di era globalisasi ya. Kalau dulu orang-orang yang sebelum era globalisasi, orang zaman dulu itu kalau bergaul ini sangat mengedepankan sopan santun ya. Kemudian kalau berpakaian juga tertutup ya, sesuai dengan norma-norma ketimuran, adat yang ketimuran. Kemudian kalau sekarang setelah era berglobalisasi, pergaulan justru sangat terbuka, bahkan pola pikirnya juga kebarat-baratan, kemudian dalam hal berpakaian juga menjadi lebih terbuka, sangat seksi begitu ya. Nah, kemudian kebenaran mengenai etika tersebut, kebenaran mengenai etika zaman dahulu itu kalau berpakaian yang sopan, tertutup, dari bergaul juga ada batasan antara pria dan wanita begitu. Ini semua merupakan kebenaran-kebenaran yang diyakini oleh masyarakat dan kemudian terlihat secara nyata di kehidupan sehari-hari yang berwujud sebuah fakta. Begitu pula di era globalisasi, kebenaran-kebenaran yang sudah ada di zaman dahulu itu mengalami kesenjangan atau penurunan, sehingga fakta yang ditimbulkan mengenai tata cara bergaul, berpakaian akan menurun. Nah, seperti itu kita mempelajari mengenai kenyataan atau fakta. Nah, kemudian di bidang ilmiah juga kita mencari suatu kebenaran ya dari berbagai sudut pandang. Ada dari sudut pandang ilmiah, kemudian di sudut pandang filsafat maupun dari sudut pandang agama. Di sudut pandang ilmiah, biasanya kita mencari kebenaran-kebenaran dalam suatu permasalahan keilmiahan itu dengan logis, dengan metode yang tertentu untuk mencari bukti-bukti dalam rangka menguji hipotesis, menjadi tesis atau tidak untuk menarik kesimpulan. Ya, ada beberapa prosedur sistematis dan ilmiah dan juga penyelidikan secara empiris. Dan data-data juga diperoleh secara logis dan empiris. Contoh, misalnya kita akan mempelajari bagaimana pemberian pupuk pada tanaman itu dapat menyuburkan tanaman. Nah, untuk mengetahui jawabannya, maka perlu dilakukan eksperimen. Nah, hipotesis yang kita ajukan adalah pemberian pupuk pada tanaman dapat menyuburkan tanaman. Kemudian kita akan buktikan dengan bentuk eksperimen dengan membentuk dua objek penelitian. Satu kelompok diberi pupuk dalam jangka waktu tertentu dengan metode ilmiah tertentu, kemudian kelompok yang lain tidak. Hasilnya kita akan bandingkan. Nah, kesimpulan yang dihasilkan merupakan kebenaran ilmiah berdasarkan data atau bukti empiris melalui hasil penyelidikan di lapangan. Nah, bagaimana kebenaran menurut agama? Dalam perspektif agama, kita juga menggunakan proses ilmiah, tapi ditambah dengan suatu proses namanya proses akliyah, pikiran, logika, dan proses imaniah. Contoh,
di sini ada suatu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bagi yang beragama Muslim mungkin sudah mengetahui bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad SAW ada bepergian sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam untuk menerima wahyu. Nah, peristiwa ini oleh orang yang tidak memiliki pandangan perspektif agama tidak dapat diterima dengan proses logika. Namun fakta kebenaran yang ini hanya dapat diterima dengan suatu proses imaniah, keyakinan tertentu. Yang terakhir adalah cara menilai kebenaran menurut filsafat. Nah, kalau dengan filsafat, kebenaran ini dapat dicari dan ditemukan, diterima melalui suatu proses logika dan melalui suatu perpikiran yang radikal. Bukti empiris malah tidak diperlukan, melainkan proses pikir, hasil pikir yang logis, menggunakan hakikat ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, bagaimana membuktikan sifat-sifat kebenaran ini dalam berbagai perspektif? Nah, kita lihat, jika kita melihat dari perspektif agama, maka kebenaran itu bersifat mutlak dan diterima melalui proses iman dan logika sebagai proses pikir penunjang. Tapi kalau kita bicara dengan perspektif ilmu, maka kebenaran bisa bersifat relatif dan bisa disangsikan kebenarannya. Begitu pula dengan perspektif filsafat. Dia juga bersifat relatif, bahkan kebenarannya itu juga disangsikan melalui proses logika yang lebih radikal lagi. Nah, bagaimana keterkaitan antara fakta dan logika? Di sini kebenaran, keterkaitan antara fakta dan kebenaran ini merupakan suatu yang ada secara objektif, logis, dan merupakan sesuatu yang bersifat empiris. Sedangkan fakta merupakan kenyataan yang terjadi yang dapat diterima secara logis dan dapat diamati secara nyata dengan panca indera manusia. Contoh ya, fakta kasus jatuhnya pesawat di beberapa waktu yang lalu merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Kenyataan kasus jatuhnya pesawat tersebut merupakan studi kasus yang benar adanya. Dengan kebenaran atas terjadinya kecelakaan pesawat merupakan suatu fakta yang tidak bisa dibantah lagi kebenarannya, baik secara logika maupun secara empiris. Contoh lain, misalnya salah dapat mencegah manusia dari perbuatan yang buruk, ya. Itu merupakan kebenaran wahyu yang tidak dapat dibantah lagi, baik logika maupun empiris. Karena dalam kenyataannya, apabila orang salahnya baik, maka perilaku menjadi bagus di masyarakat. Kalau kita lebih general lagi, kalau orang yang ibadahnya baik dan benar, maka perilakunya akan menjadi bagus di masyarakat. Contohnya adalah seperti itu, keterkaitan antara fakta dan kebenaran. Kemudian kita akan lanjut tentang konfirmasi, ya. Jadi di sini setelah kita mempelajari tentang kebenaran dan fakta, dan kita akan mengkonfirmasinya, ya, karena ada beberapa tadi yang sifat kebenaran yang relatif tadi, ya. Konfirmasi yang kita juga lihat dalam perspektif ilmu, di mana konfirmasi ini artinya menjelaskan, memprediksikan, dan menghasilkan. Dan konfirmasi terhadap suatu kebenaran ini bisa dibuktikan secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif, dia dibangun berdasarkan hipotesis, dan konfirmasinya masih bersifat probabilitas. Jadi permasalahan ada generasi pada hasil. Jadi ini ada permasalahan. Jadi ketika kita melihat bahwa misalnya penyebab kemacetan, kita melihat suatu hipotesis bahwa penyebab kemacetan adalah kelalaian manusia. Itu adalah hipotesis kita. Kemudian ternyata di lapangan ternyata ada faktor yang lain. Maka kita bisa, padahal itu hanya studi kasus tertentu di daerah tertentu, dan kemudian akhirnya kita akan mengeneralisasikan hasil studi kasus pada daerah tertentu tersebut tentang faktor penyebab kecelakaan itu menjadi suatu generasi hasil secara
luas. Nah, ini adalah suatu permasalahan karena pengeneralisasian ini harus ada dasar statistikanya, kemudian bisa juga kita lihat tingkat ketelitian dan signifikasinya. Bagaimana dengan konfirmasi secara kualitatif? Nah, konfirmasi secara kualitatif ini lebih sulit dibandingkan yang kuantitatif karena banyak teori. Contohnya dengan menggunakan pendekatan saintifikal untuk membuat konfirmasi kebenaran. Sementara ada ahli yang lain mengembangkan dua model bahasa, yaitu bahasa terjemahan dan bahasa interpretasi. Kemudian ada juga pengembangan positivistik logis menurut ilmu empiris, mereduksi empiris menjadi bahasa penuh makna yang sintaktikal dan semantikal, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada juga teori konfirmasi mengenai decision theory, yaitu keputusan berdasarkan manfaat aktualnya, kemudian estimation theory dengan memberikan peluang benar dan salah, dan juga tentang reliability theory tentang stabilitas bukti atau stabilitas evidensi. Nah, yang terakhir kita membahas mengenai konsep dan definisi ya. Jadi definisi itu apa? Dan konsep itu apa? Jadi definisi secara logis adalah memberikan batas arti atau makna simbolik dari suatu konsep sehingga disamakan dengan batasan. Kemudian konsep manusia perlu diberi batasan sehingga beda dengan konsep hewan atau batu misalnya. Pembuatan batasan tersebut pada dasarnya adalah memberikan penjelasan dengan menggunakan simbol lain yang lebih mudah dipahami. Kemudian pada sejumlah pustaka menulis tentang konsep sering digunakan kata istilah dalam menyusun bangunan teori. Penulis menggunakan satu kata saja, yaitu konsep. Jadi membuat definisi pada dasarnya adalah membuat batasan konsep tunggal seperti itu. Nah, kemudian dalam filsafat definisi dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu definisi nominalis, definisi realis, dan definisi praktis, kemudian definisi paradigmatis. Bagaimana dengan definisi nominalis? Definisi nominalis kita bedakan menjadi dua, yaitu sinonim dan etimologis. Sinonim adalah persamaan kata dan etimologis berdasarkan asal-usul istilahnya. Contoh, harimau adalah binatang yang mirip kucing yang sangat besar. Ini dilihat dari sinonimnya. Sedangkan kalau dari definisi etimologisnya, contohnya misalnya kita melihat kata demokrasi. Asal-usulnya dari kata demos dan kratos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Seperti itu cara mendefinisikan secara sinonim dan etimologis. Bagaimana dengan definisi realis? Definisi realis itu adalah dengan menjelaskan isi yang terkandung dari konsep yang didefinisikan, yaitu menjelaskan unsur-unsur. Ya, contoh, manusia adalah makhluk monodualis, memiliki jiwa dan raga yang menyatu. Ini ada definisi manusia, tapi kita jelaskan unsur-unsurnya. Lalu, bagaimana dengan definisi praktis? Definisi praktis mementingkan praktis menjadi ciri khas penjelasannya, yaitu menerangkan kegunaan atau fungsinya. Contoh, bagaimana kita mendefinisikan termometer? Jadi termometer adalah alat untuk mengetahui panas badan. Nah, itu adalah contoh memberikan definisi secara praktis. Kemudian definisi paradigmatis. Nah, kalau definisi paradigmatis ini lebih luas ya, karena definisi ini bisa diambil dengan konsep berpikir tingkat tinggi, berpikir divergen, berpikir horizontal, berpikir kreatif, holografik, dan lain-lain. Biasanya mahasiswa akan mendefinisikan secara paradigmatis ya, berpikirnya taksonominya tinggi begitu ya. Nah, konstruk konsep ini tidak seterusnya dapat ditata secara analisis hierarki, tidak seterusnya ditata linear, dan seterusnya. Jadi konsep paradigmatis akan jadi lebih luas dan lebih kompleks.
Demikian teori mengenai substansi filsafat ilmu, dan kemudian kalian boleh mengerjakan, kalian buatlah tugas kelompok, yaitu berdasarkan tugas dari pertemuan sebelumnya, carilah hipotesis dari permasalahan tersebut, kemudian buatlah metode ilmiah untuk membuktikan hipotesis tersebut, kemudian data logis atau data empiris apa yang diperlukan, bagaimana penggunaan pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang dilakukan, kemudian susulah dasar teori yang menunjang hipotesis, metode ilmiah, dan pendekatan dilakukan dengan menggunakan teori konsep dan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Pembagian kelompok masih sama, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.